denganmu, yang telah bangkit dalam terang juga membangkitkan aku. Yesus, kemenanganmu, hidup peganganku. Yesus hidup dan menang, Maha kuasa atas dunia. Nanti ku bersamanya, hidup dan berkuasa juga. Janji Allah yang teguh, itulah peganganku. Shalom sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali pada hari ini Senin 11 Januari 2021 dalam Sapa Malam Gembala. Kembali kita melanjutkan Sapa Malam Gembala, dan hari ini masuk ke dalam episode yang ke-210 dengan menyanyikan Kidung Jemaat 210. Yesus hidup dan menang, maut hilanglah sengatmu. Maut bukan lagi menakutkan, hal yang menakutkan bagi orang yang percaya, karena bersama-sama dengan Kristus yang menang itu pada waktunya ketika maut datang dalam kehidupan kita, kita juga akan mengalami kebangkitan. Bersyukurlah dan andalkanlah Yesus dalam kehidupanmu. Kita persiapkan malam hari ini untuk menyambut firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan yang sudah menang atas maut, biarlah kemenangan-Mu juga menjadi milik kami, sehingga janji-janji-Mu boleh digenapi dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan sapaan-Mu. Setelah beberapa waktu kami vakum, biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kami, dan kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah tulisan Allah. Dan kita boleh membacanya melandasi dengan bacaan Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan ini kita mengetahui bahwa pada awalnya bahkan bukan hanya Allah berfirman secara langsung menyampaikan hukum-hukumnya, bahkan Ia sendiri yang menulis hukum-hukum itu pada dua loh batu. Seandainya loh-loh ini masih ada, maka ini menjadi peninggalan ajaib yang bisa menjadi rebutan para kolektor dengan harga yang bisa mencapai miliaran rupiah, bahkan mungkin triliunan rupiah. Tapi apalah gunanya bagi kehidupan manusia jika karena itu lalu orang saling berebut dan menghancurkan dunia. Saya jadi ingat sebuah pertanyaan yang sering menjadi perdebatan. Alkitab itu firman Allah atau berisi firman Allah? Ayo. Nah, pikirkan ya, petek apa jawabannya yang menurut sahabat GKI Gedung Indah. Karena jawabannya itu tergantung model kekristenannya. Kalau model kekristenan Alkitabiah pasti akan menjawab dengan tegas, Alkitab adalah firman Allah. Sedangkan mereka yang lebih rasional, yang juga suka membaca firman, justru karena itu mereka melihat dan mereka bisa menyimpulkan bahwa Alkitab itu berisi firman Allah. Alasannya apa? Karena di sana ada kata-kata para nabi, ya, ada kata-katanya nabi, ada kata-kata tokoh raja, ya, ada bahkan kata-kata binatang ular, bahkan ada kata-katanya iblis di sana. Tapi saya mengatasi dari dua pemisahan itu, sahabat GKI Gedung Indah. Saya hendak katakan bahwa Alkitab adalah firman Allah hanya jika manusia membacanya
hanya jika manusia mau membaca dan memahaminya. Bahkan hanya jika manusia mau membaca, memahami, dan melakukan, maka Alkitab ini adalah firman Allah. Tapi kalau Alkitab ini hanya ditaruh sebagai pajangan tanpa pernah dibuka, apalagi tidak pernah dibaca, maka Alkitab ini hanya menjadi sebuah buku biasa tanpa kuasa karena tidak bisa menggerakkan pembacanya menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Kalau sahabat GKI Gunung Indah hendak mengatakan bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, maka rajinlah membacanya, rajinlah memahaminya, dan rajinlah untuk melakukannya. Maka sungguh-sungguh Alkitab ini adalah firman Allah bagi saudara. Mari kita lakukan. Amin. Kita berdoa. Tolong kami ya Tuhan, supaya seturut dengan firman-Mu, firman yang bahkan juga ketika 2 loh batu berisi 10 perintah Tuhan, bahkan Tuhan menuliskannya sendiri. Firman yang sungguh luar biasa, yang bahkan kemudian menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kami ketahui dari Alkitab, yang tidak akan ada maknanya kalau kami tidak pernah membaca, memahami, dan memperlakukannya. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami juga jadi pribadi-pribadi yang boleh setia menekuni akan firman-Mu, dan akhirnya hidup kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, kita kembali menyanyikan lagu Kidung Jemaat 210 tadi, Yesus Hidup dan Menang. Kali ini kita menyanyikan bait yang ketiga dan bait yang keempat. Yesus hidup dan menang, aku takkan terpisahkan. Bahkan di lembah kelamku beroleh kekuatan. Yesus, kehadiran-Mu itulah peganganku. Yesus hidup dan menang, mati untuk kehidupan. Saat ajal menjelangku, dirinya penghiburan. Yesus, kebangkitan-Mu itulah peganganku. Sampai berjumpa di esok hari dalam Sejuk Menyapa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.